warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa bertemu kembali ya dalam sesi keempat pembelajaran kita atau kegiatan kita di diklat ini. Insya Allah kita pada siang hari ini akan bahas satu topik yang tentu sangat penting bagi kita untuk kita ketahui bersama terkait dengan keberhasilan karakter siswa-siswi kita di sekolah kita. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan atau langsung ke materi, saya akan memberikan ice breaking terlebih dahulu ya. Nanti saya akan diikutin, gitu ya. Saya akan memberikan instruksi kalau saya minta untuk mengangkat tangan ya. Ini ya tangan ya. Kalau suruh minta angkat tangan kanan, maka Bapak Ibu lakukan sebaliknya, angkat tangan kiri, gitu ya. Siap ya Bapak Ibu? Baik, silakan angkat tangan kanan. Itu juga sebaliknya ya. Ketika suruh angkat tangan kanan, berarti yang kiri yang diangkat. Oke, angkat tangan kanan. Oke, angkat tangan kiri. Oke, ya baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti instruksi dengan sangat baik dan mudah-mudahan ini menambah konsentrasi kita dalam kegiatan pelatihan kita pada siang hari ini. Izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan PPT atau materi yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui, gitu ya, setidaknya sudah mendengar apa itu profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin sambil saya menyiapkan materi yang ingin di-share, ini sambil saya coba-coba dulu ya. Mungkin ada yang sudah mengetahui, gitu ya, apa profil pelajar Pancasila itu apa saja, gitu ya, poin-poinnya. Silakan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan. Saya Pak. Oke, saya Pak. Ya, silakan Bu Mary, silakan. Baik Pak. Ya Ibu, silakan di mana? Baik Pak. Profil pelajar Pancasila itu adalah di mana semua peserta didik kita nanti menjadi orang-orang yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong, begitu Pak. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Mary. Luar biasa. Ya, ternyata ini materinya sebelum disampaikan, ternyata Ibu sudah sangat memahami tentang materi ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba saya kemukakan apa yang tadi yang disampaikan ya oleh Bu Mary terkait dengan profil Pancasila. Nah, ini kita mengetahui terlebih dahulu definisi profil pelajar Pancasila. Bahwa profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi kita harapkan profil pelajar Pancasila ini bagaimana lulusan dari setiap satuan pendidikan itu menunjukkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita tentu sudah sepakat bersama-sama negara kita adalah berdasarkan dan berlandaskan Pancasila, maka Pancasila ini harus menjadi kepribadian dari setiap diri peserta didik. Nah, tadi sudah disampaikan apa saja. Yang pertama, betul ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Tentu ini adalah sesuai juga dengan sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Negara kita adalah negara bukan negara sekuler, tapi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya setiap penduduk di negara kita ini diberikan kebebasan untuk memeluk agama, ya berkeyakinan sesuai dengan keinginannya. Kalau umat Muslim tentu punya prinsip, ya punya pendirian, kita beriman kepada Allah, kita menjalankan syariat Islam dalam pribadi kita. Nah ini kemudian juga umat-umat yang lain kita pun saling menghormati antara umat satu dan yang lainnya, karena masing-masing diberikan kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Nah anak kita bagaimana nanti lulusan dari sekolah kita yang umat Muslim semakin kuat imannya, semakin kuat ketakwaannya. Umat-umat yang lain pun kalau ada di sekolah kita dari agama yang lain, kita pun berusaha bagaimana mereka bisa memahami agama mereka dan menjalankan agama mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi memang ini yang pertama ya Bapak Ibu. Nah kemudian yang kedua, ini terkait dengan berkebinekaan global. Bagaimana anak-anak kita ini ya anak Indonesia ya, pelajar Indonesia berkemiran global mampu memiliki identitas diri yang matang, menunjukkan diri yang sebagai representasi budi luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah nasional dan global. Jadi betul-betul anak kita ya, tidak hanya di segi budaya lokal, tapi juga budaya global, tentu memahami ya, sekaligus juga bisa hidup ya dimanapun berada. Kemudian selanjutnya mandiri, diharapkan anak-anak kita selalu lulus dari sekolah atau satuan pendidikan ini memiliki kemandirian. Tentu kemandirian ini sesuai dengan usia, sesuai dengan kematangan yang dimilikinya. Anak SD tentu setidaknya ketika lulus itu sudah bisa mandiri dalam hal berpakaian, mandiri dalam hal mengurus diri sendiri, ya. Kemudian sesuai jenjangnya tentu kemandirian ini akan beragam. Begitu kemudian Bapak Ibu, yang keempat adalah bergotong royong. Bagaimana siswa-siswi kita, anak-anak kita memiliki sifat, watak, karakter yang suka bergotong royong. Ini tentu budi yang sangat luhur. Hari ini kita melihat gotong royong ini sudah sangat mudah. Bagaimana kita menanamkan kembali kepada anak kita agar gotong royong ini menjadi satu kepribadian yang luhur, kepribadian yang melekat pada dirinya, sehingga dimanapun dia hidup berada akan senantiasa mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, bergotong royong, menyelesaikan suatu masalah, suatu hal yang perlu diselesaikan. Misalkan di daerah-daerah, kalau di perkampungan ini masih kentara sebenarnya, ya, gotong royong ini bagaimana cara ketika membangun rumah, satu sama lain saling membantu, menolong. Kalau di kampung saya, mungkin di daerah Sukabumi ya, Sukabumi juga itu masih ya ada ketika ada di sawah, tandur sebagainya itu pada tetangga itu suka membantu. Nah, kemudian bernalar kritis. Nah, bagaimana pelajar Indonesia bernalar kritis, berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik, ya, dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat berbuat keputusan yang tepat dan berkontribusi mencerahkan masalah dan kehidupan. Jadi memang hari ini, Bapak Ibu, kita tentu dengan dunia yang sangat terbuka, ya, berbagai informasi itu sangat mudah kita akses, tetapi di banyak informasi yang kita dapatkan tidak semuanya berdasarkan fakta, tidak semuanya berdasarkan kenyataan. Banyak berseliweran yang di sekitar kita, berita-berita hoax, ya, berita-berita yang tidak berdasar, bahkan menjurus ke fitnah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita menangkal hal itu? Maka perlu kita tanamkan ke anak-anak kita ketika berbicara, ketika menuliskan sesuatu itu mesti berdasarkan fakta, ya, sistematis dan berdasarkan saintifik. Ini yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Kemudian yang terakhir, gitu ya, tentang kreatif, ya, diharapkan anak-anak kita memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, kalau
Kalau dari segi ringkasan, mungkin Bapak Ibu bisa dilihat di sini, berakhlak, beriman, bertakwa dan alhamdulillah itu seperti apa, itu sudah bisa dilihat. Keberikaran itu contohnya seperti apa, gotong royong, mandiri, kritis dan kreatif. Ini adalah contoh-contoh dalam pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu barangkali Bapak Ibu, jadi saya cukupkan sampai di 6 komponen ini terkait dengan pelajar Pancasila. Saya izin untuk menutup materi ini. Kemudian yang selanjutnya mungkin kita masih ada waktu sekitar 2 menit lagi ya. Barangkali dari materi ini, dari pemaparan tadi ada hal yang ingin ditambahkan atau misalkan ada yang perlu kita diskusikan. Dipersilakan. Baik, cukup semuanya. Bu Mulyana mungkin masih menyimak dengan baik, Bu Mulyana. Oke, saya Pak, satu Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan dari hari ini bisa kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak materi kita ini. Jadi, kenapa Ibu? Ya, saya bisa mengerti Pak. Alhamdulillah ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi 6 hal ini ya sebagai karakter Pancasila kita bersama-sama. Kenapa Bu Mary? Pak. Oh iya, dari pemaparan, terima kasih Pak. Dari pemaparan Bapak tadi, ternyata kita sudah laksanakan sebuah kegiatan itu ya Pak ya. Apa yang menjadi bagian atau komponen dari profil pelajar Pancasila itu ternyata kita sudah laksanakan selama ini di sekolah karena pelayanan kita dan proses pembelajaran kita sudah mengimplementasikan tujuan pendidikan nasional yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 itu, kemudian juga Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang PPK. Jadi semua komponen profil pelajar Pancasila itu sudah ada di pendidikan nasional dan di penguatan pendidikan karakter. Nah, apa yang Bapak paparkan tadi, alhamdulillah bagi kami sendiri Pak itu sebagai evaluasi dan apresiasi kepada sekolah, kepada para guru juga, bahwa ternyata kita bekerja sudah melaksanakan itu semua gitu Pak, ya, kegiatan-kegiatannya. Contohnya seperti tadi. Terima kasih Ibu. Saya ragunya itu dengan berkebinekaan global itu Pak. Berkebinekaan global apa ya kegiatannya? Ternyata kita juga sudah laksanakan di sekolah kita ini. Kami namanya ada kegiatan babako Pak, mengantarkan pengantin dari rumah orang tuanya ke rumah dia sendiri gitu ya, dari rumah bapaknya ke rumah si ibunya itu kan, barak namanya babako. Dan ternyata itu termasuk ke berkebinekaan global gitu Pak. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mary, luar biasa sudah menerapkan. Ternyata kita semua juga ya sudah menerapkan di sekolah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas ya, terima kasih sekali-kali kepada seluruh peserta. Dari saya cukupkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.